Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, dan adik-adik jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi paceklik. Kalau di Indonesia itu, khususnya di Jawa, paceklik itu kemarau panjang sehingga tidak segera turun hujan dan tidak bisa menanam padi, begitu kira-kira. Nah, kalau paceklik di sana, di daerah Arab Saudi sana, itu paceklik itu terjadi bisa karena hujan lama sehingga mematikan banyak pohon kurma. Padahal kita tahu kurma itu adalah makanan pokok di sana waktu itu. Demikian juga gandum. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik, waktu terjadi paceklik panjang ini, seperti biasa Umar bin Khattab ini ditemani satu atau dua sahabat lainnya itu berkeliling ke kampung-kampung yang agak jauh dari Madinah. Istilah kita itu patrol. Nah, suatu malam Umar ini ditemani seorang sahabat yang bernama Aslam. Ini berkeliling ke sebuah perkampungan yang agak jauh dari Madinah. Dan di kampung yang dikunjunginya, mereka berdua ini mendengar tangisan anak kecil. Tengah malam kok menangis merengek-rengek. Pintu rumahnya terbuka. Ketika Umar dan Aslam ini masuk, tentu dengan mengetuk pintu, Assalamualaikum. Dia melihat ada seorang perempuan yang menghadap ke tungku pawonan begitu, seolah-olah sedang ngeliwet bahasa Jombangnya. Pak Tony ini nek nguyusi ini sedang aku ngopo ngeliwet di bahasa Indonesianya. Nah, si anak orang perempuan ini terdengar menangis terus merengek. Ketika ditanya, siapa yang menangis ini, Bu? Oh, itu anak saya. Kenapa kok menangis terus? Lah, karena dia lapar, begitu. Umar mengira bahwa ibu ini sedang memasak gandum untuk mendulang anaknya ini. Tetapi setelah hampir 1 jam, kok nggak diangkat-angkat masakannya. Kemudian Umar bertanya, Bu, ibu ini sebenarnya masak apa? Kemudian dibuka tutupnya. Panci, belum ada panci waktu itu, belum ada masbah. Ketika dibuka ternyata ini hanya batu saja. Jadi yang direbus itu batu. Umar kaget, loh, kenapa ibu kok masak batu? Ya, ini supaya anak saya itu tidak nangis terus. Saya pura-pura masak, saya harap dia tertidur. Ternyata dari tadi nggak tidur-tidur, begitu. Umar berdiri, diikuti Aslam tadi. Gonclok pulang. Gonclok itu ngincik pulang gitu. Dan pergi ke Baitul Mal. Mengambil sekarung gandum, kemudian dipanggul sendiri.
dipanggul menuju ibu yang putranya nangis tadi. Di separuh perjalanan gitu, Aslam itu ngomong gini, ya Umar, biar saya yang memanggul saja, jangan Tuan terus. Nah, dijawab oleh Umar gini, aturidu an ana adkhulun nar ya Aslam? Kira-kira begitu, apa kamu menghendaki saya masuk neraka Aslam? Ya, menang akhirnya Aslam. Ya wis nek ngono ya pikulen dhewe. Sesampainya di rumah sana, apa yang dimasak batu dengan air yang mendidih tadi diangkat oleh Umar, kemudian Umar yang memasak gandum ini. Umar sendiri yang memasak gandum. Luar biasa ya. Padahal kalau sekarang Umar itu ya Prabowo-nya ini ya, pimpinan tertinggi. Masak, setelah makan itu, ibu sudah ini sudah masak, tolong anaknya disuapi. Nah, Bapak Ibu, ada berbagai pelajaran yang kita bisa ambil dari sana, meskipun itu cerita yang sederhana dan pendek ya. Nah, kok zaman sekarang ini tidak bisa ya kita temui pemimpin yang seperti Umar bin Khattab itu ya. Pertama. Yang kedua, apakah ada di zaman seperti ini pemimpin yang keliling keliling kampungnya, keliling ke pelosok-pelosok berjalan kaki. Nah, jangan-jangan kelilingnya pakai mobil yang mewah, anti peluru pisan ya. Nah, kalau zaman itu Umar bersama Aslam ini ya jalan kaki, malam-malam lagi ya. Dan untuk menelisik rakyat saya ini keadaannya bagaimana. Nah, luar biasa kalau kita bandingkan dengan sekarang ya. Kalau zaman sekarang ini ya di seluruh dunia, pemimpin itu kalau inspeksi itu naik mobil mewah yang anti peluru dan tidak turun. Nah, itu pun pas pampresnya yang ahli-ahli bela diri ya. Bapak Ibu, betapa ya Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, terus tabi'iyah, sampai kira-kira seperti itu, tabi'iyah, itu menjadi contoh bagi manusia zaman sekarang, bagaimana caranya memimpin umat. Akan tetapi ya memang angel, ya sulit memang. Karena ya sekali lagi kalau zaman sekarang dibanding dulu kan, tampaknya sekarang ini yang namanya makanan itu bukan tidak ada, hanya tidak terjangkau saja. Kata terjangkau ini mungkin karena jarak yang jauh, mungkin karena tidak ada uang, tapi makanan ada gitu loh. Selain itu, mungkin ya tadi itu, kalau dulu itu tidak terlihat oleh pemimpinnya, sehingga makanya inspeksi dilakukan malam hari. Kalau sekarang bukan tidak terlihat, ya pemimpinnya tidak sempat, ya, tidak sempat untuk keliling dan tidak sempat mencapai perkampungan yang pelosok jauh gitu dari kantornya. Jangan-jangan karena mobilnya yang anti peluru tadi tidak bisa masuk kampung gitu. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, betapa banyak pelajaran yang bisa kita petik ya dari membaca riwayat Rasulullah dengan para sahabatnya tadi. Bapak Ibu, terutama kaum muda ini kalau ingin mengambil pelajaran dari bagaimana mereka ini memimpin umat, gampang saja, kita ketik saja. Dengan kata-kata itu tadi, bagaimana Umar memimpin, terus diganti bagaimana Ali bin Abi Thalib memimpin, dan seterusnya. Itu akan ketemu semua. Nah, akan menjadi pelajaran yang sangat berguna bagi kita semua. Sehingga
Itulah yang disebut dengan uswatun hasanah yang perlu kita petik sebelum kita ini mendaftarkan diri entah jadi lurah, camat, DPR, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebelum menjadi pemimpin kita sudah mendapat pelajaran itu tadi, sehingga nanti tidak ada pemimpin yang ketika rapat itu joget-joget seperti yang keterima di YouTube tadi, dan nanti gajinya kok sebulan sekian miliar, itu duit itu nyimpenin nanti. Tidak mungkin jaketnya Pak Tony itu mampu menyimpan uang sebanyak itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini menjadi pelajaran yang berguna bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas syiratal mustaqim billahi hidayah wa taufiq ma'riyadha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.